Bapak Didin S. Maulani untuk memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Boleh berikan aplaus yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Robi karena pada hari ini kita bisa berkumpul. Tentu saja ini atas izin Allah, semua pada sehat. Dan tentu saja kami mewakili warga Jawa Barat yang sebetulnya untuk mewakili ke depan ini ada yang lebih berhak. Biasanya kalau bicara wakil warga Jawa Barat itu harus sesepuh. Udah sepuh, cepopong tos 80. Langkung, Kang Didi oge di atas abi seueur di dieu. Saya nggak tahu wanita milih saya karena mungkin rambutnya yang putih. Kang Didi masih hitam. Rambut hoak Kang Didi. Di sini tentu saja saya harus haturkan terima kasih terutama kepada Bapak PJ Gubernur, Pak B, juga para Porkompida ya, hadir di sini Pangdam 3 Siliwangi, juga ada Kapolda, Pak Agus ya, Bapak Wi Agus. Bapak Wi Agus ini satu aja yang saya tidak pernah berani melawan beliau, itu bulu tangkis. Beliau masih kuat single ya untuk 2 kali main. Kalau saya hanya 2 kali. Kebetulan dengan beliau saya satu kubu di perbulu tangkisan. Juga ada kepala Kejaksaan Tinggi ya yang saya tahu justru beliau waktu asisten. Karena saya juga advokat sudah lama. Sudah 48 tahun. Advokat tidak ada batas usia untuk pensiun. Tapi saya harus tahu diri membersihkan diri. Karena usia saya sudah 17 tahun. Ya, lumayan sudah 17 tahun usia saya. Ada juga di sini ketua DPRD dan yang mewakili tentu saja pada jajaran semua dari Bapak Gubernur, dari Porkopinda. Saya dengar tadi ada beberapa dari para sesepuh juga ini lintas ya. Lintas sesepuh untuk Jawa Barat. Saya di sini agak gelap, nggak kelihatan yang ada Pak Numan, Kang Didi, Cepopong, ada Kang Meljan dan Denny Purnawirawan, ada tadi dulu bekas ngagege KPK, Kang Eriana, banyak para tokoh lintas di sini. Pada hari ini saya harus mengapresiasi, saya harus mengucapkan terima kasih atas gagasan Pak Gubernur dengan jajaran untuk kita berkumpul membicarakan soal pemilu aman, jurdil, tenang. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada proses pertama pemilu langsung, saya sebenarnya didaulat pernah menjadi penasehat KPU Jawa Barat, tapi tidak digaji. Tidak digaji. Karena waktu itu tidak ada struktur. Tapi para pimpinan komisioner KPU Jawa Barat waktu itu minta saya dengan beberapa orang, ada Kang Indra Perwira, saya nggak tahu di sini, ya, Dr. Kang Indra, ahli tata negara dari Unpad, juga diminta. Jadi saya tahu persis bahwa kalau sekarang ada pesta untuk semacam pesta bersamaan sebelum dimulai, dan waktu itu saya kerjasama dengan Kapolda, alhamdulillah berhasil. Itu adalah gagasan dari kami, Forum Diskusi Hukum bersama KPU Jawa Barat. Tentang adanya keinginan untuk aman, netral, dan tenang. Dulu itu hanya sebatas lebih dibatasi, tidak jumlah seperti ini, sudah ratusan, dan ini bagus sekali. Kita berharap pada para tokoh bisa mengapresiasi gagasan ini, menginformasikan kepada seluruh warganya, dan ini tidak hanya sampai di tempat ini, di Gedung Merdeka.
Dan ini tidak hanya dalam situasi seremonial. Karena kalau kita mengatakan Jabar nomor 1, Jabar berhasil, ketika memang terakhir pemilu selesai, Jabar aman, tenang, jurdil. Itu saja. Tapi tidak usah khawatir Pak Gubernur. Saya mengikuti dari dulu ya soal pemilu atau Pilpres di Jawa Barat ini. Apapun keributan apapun, perbedaan apapun, seperti si Cepot katakan, sampai beda pemilih, beda pilihan, suami istri beda ranjang akhirnya. Itu memang terjadi. Tapi alhamdulillah dalam pergaulan kehidupan masyarakat ini bisa teratasi. Yang pasti saya ingin ingatkan sekali, saya kadang-kadang juga mengelas sedikit ya, walaupun saya bukan ASN. Hari-hari ini ASN ditekan habis, diingatkan habis untuk jurdil. Awas jangan lupa, kepolisian, tentara, TNI, dan lain termasuk DBD, itu bukan ASN. Menurut undang-undang ASN yang baru, nomor 20 tahun 23, itu tidak masuk pada kelompok ASN. Tapi kalau disundakan masuk kepada pemangku kekuasaan. Ini yang paling penting. Pak Gubernur, tolong juga diinformasikan pada pemangku kekuasaan, ini harus betul-betul menjaga netralitas. Ya kan? Ada di sini KPU-nya, ya. KPU tidak harus dari ASN. Itu pemangku kekuasaan yang punya kepentingan untuk amannya Jawa Barat. Kalau dia jurdil, semua beres, semua senang, semua tenang. Tenang dalam pikiran, otak atau santai begitu. Bukan tenang dalam pemilihan hening. Kalau pemilu hening di seluruh dunia juga tidak ada. Pemilu mah biasanya hingar-bingar rame. Tapi tak ada keributan, itu yang kita inginkan. Nah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh di Jawa Barat, berharap supaya juga ikut aktif mengawasi sebuah kegiatan proses pemilu 2024 ini. Ya, di sini tentu Pak Gubernur juga akan mengadakan sebuah kelompok untuk menampung ya Pak sebuah keluhan-keluhan, termasuk tentu KPUD itu paling penting. KPUD Bawaslu itu adalah sebuah kelompok utama ya untuk pengamanan amannya pemilu, keberhasilannya pemilu, itu juga sama. Sehingga dengan demikian kesertaan para warga Jawa Barat terhadap pemilu yang aman itu bisa berhasil kalau mau bicara, kalau mau memberikan masukan, dan berharap dari pemangku kekuasaan mau menerima masukan ini. Jangan sekedar menerima, ngobrol, setelah itu dimasukin ke asisten, disimpan, tidak pernah dibaca. Ini persoalannya. Sekali lagi, nggak usah khawatir. Tenang. Tenang, banyak tokoh di sini yang bisa meredam kemungkinan percekcokan dari pemilu ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini memang luar biasa suasana sekarang ini. Kalau saya bisa mengatakan negara ini tidak sedang baik-baik saja. Itu bukan dikatakan Ninin Maulani loh. Sampai cawapres aja berani mengatakan begitu. Semua pasti mengalami ini. Untuk ini kita harus ekstra hati-hati, ya, ekstra pengamanan yang lebih awal bisa dipantau dengan baik. Terutama di sini ada Pak Kapolda, Pak Agus. Saya percaya kepada Pak Kapolda untuk itu. Ya, beliau tidak gerah gesu-gesu, beliau lebih banyak bisa meraih masyarakat, para tokoh. Kapan saja Pak kalau diperlukan, Bapak siapkan di sana kopi morning. Saya siap datang. Pak Pangdam juga, saya biasa begitu Pak. Jadi kalau ada sesuatu di masyarakat yang sedikit yang berbeda, jangan dijauhi Pak. Dekati, datangi, undang. Nggak mahal. Kasih kopi morning, biayanya kecil. Bicara baik-baik. Yakin Cepopong juga asal jangan undang Cepopong
lagi saum. Beliau mah suka saum daun. Itu aja yang penting, kalau Pak Didi mah bebas. Ya. Jadi mudah-mudahan ya ke depan kita diberi jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan apa yang disebutkan di sini adalah aman, tentram, netral, dan ke depan nanti jangan lupa setelah selesai berhasil siapapun yang jadi pemimpin bangsa ini, wakil bangsa ini, tidak mudah mengurus negara ini ke depan. Pasal 24 ini tidak mudah. Makanya kami mendengar ini para nonoman, para generasi muda sudah mempersiapkan diri akan membentuk semacam majelis masyarakat Sunda. Majelis Sunda Digjaya. Itu namanya kelompok kaukus, bukan ormas. Dan mereka yang ada di dalamnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak boleh ada di partai politik, tidak boleh. Mereka harus netral dan jumlahnya juga harus terbatas. Beliau benar-benar orang-orang hebat, ya. Itu yang disebut Gunung Pananggehan, Pak Pangdam, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Ketua DPR, ya. Di sini ada juga Ketua DPD, Bu Eni, ya. Itu juga sama, ya, mewakili masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan majelis ini bisa dimanfaatkan ke depan. Saya tidak tahu siapa yang akan jadi, saya juga cuma dengar-dengar sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan habis pemilu sudah ada, ya kan? Paling tidak ada nama Cepopong, ada nama Kang Didi, ada nama Kang beberapa gitu ya. Saya akan bocorkan, karena memang tidak boleh katanya, tidak boleh membocorkan nama-nama. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan pidato saya, sambutan saya terhadap niat baik Gubernur, Pak Gubernur, ya, diridhoi Allah dan kita bersama bisa mendukung dengan setulus hati. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Dindin S. Maulani yang telah menyampaikan apresiasi dan harapan dalam sebuah sambutan yang begitu luar biasa. Sarah Ayu. Sekaligus juga beliau menyampaikan begitu indahnya demokrasi, apalagi beliau menjadi saksi sejarah perjalanan dari demokrasi di Indonesia.